segalanya. Ambillah waktu berdoa Bapak Ibu Saudara, memulai tahun ini dengan mengambil keputusan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jadikan itu keputusan terbaik, jadikan itu pilihan terbaik. Ambil waktu ini, karena Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Bukankah itu yang Kau perintahkan kepada kami ya Tuhan? Kami berdoa, Kaulah segalanya di dalam hidup. Biar kasih Bapa mengalir bagi kita sama-sama pagi ini. Kami butuh kasih-Mu. Terima kasih. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Itulah nyanyian hati dan hidup kami sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kami, untuk belajar taat mengasihi Engkau dan memuliakan-Mu seumur hidup kami. Dan biar kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kami untuk mengasihi-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami buka hati kami. Lawatlah kami ya Roh Kudus. Berbicara pribadi kepada setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu pulang dari tempat ini. Kami menerima sesuatu yang kekal dari Tuhan. Kami berdoa menjadi bekal perjalanan hidup kami. Karena Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan terima kasih. Ini hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami sambut firman-Mu. Muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Coba bilang kiri kanan, selamat tahun baru. Saya senang melihatmu, saya mengasihimu. Ya, I love you full to the moon and back. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan tahun 2025 menjadi tahun bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita. Amin. Saya kemarin selalu gandengkan Ebenezer dan Immanuel. Saudara, kita percaya sama-sama bahwa kita ada sampai hari ini karena ditolong oleh Tuhan, amin. Dan kita percaya juga pertolongan Tuhan akan terus lanjut dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus mendasarkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ada 4 ayat yang saya akan buka kepada kita hari ini di awal, dan itu akan menolong kita melihat sepanjang tahun ini dan nanti akan digali lebih dalam. Dan saya berharap apa yang saudara lihat nanti di depan ini saudara boleh ingat seumur hidupmu, sehingga akhirnya saudara boleh tahu musim di mana Tuhan sedang memakai hidup saudara. Kita akan baca sama-sama di Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Ayo sama-sama kita baca. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Oke. Sudah?
Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Sudah ketemu semuanya? Oke, baik, kita akan baca pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Dikatakan di sini ada dua kelompok orang. Yang pertama orang yang bijaksana dan yang kedua orang yang bodoh. Kenapa dia bijaksana? Karena dua hal. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan, itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan. Tapi kenapa orang disebut bodoh? Dikatakan di sana mendengar dan tidak melakukan. Sama-sama mendengar, tetapi yang membedakannya adalah melakukan atau tidak. Betul? Hasilnya yang mendengar dan melakukan punya apa? Dasar yang kuat. Tapi orang yang hanya mendengar dan tidak melakukan, apa yang terjadi? Hancur, rusak hidupnya. Tantangannya sama, katakan tantangannya sama. Apa tantangannya? Ketika turun apa? Hujan, banjir, angin. Nah, itulah hujan, banjir, angin datang. Tantangannya sama. Oke, angkat kepala Bapak Ibu Saudara. Dengar baik-baik. Tantangan kita sama. Tantangan kita sama. Firman yang kita baca sama. Perbedaannya hanya satu di sana, itu apa? Melakukan. Melakukan. Bapak Ibu Saudara, tahukah perintah pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka masuk di tanah Kanaan, yaitu di Ulangan pasal yang ke-6, yaitu dikatakan apa? Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhanmu itu Esa. Mendengar perkataan Tuhan. Sepanjang tahun ini kita akan belajar sebagai murid Tuhan bagaimana mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Minggu depan saya akan khotbahkan tentang tema kita tahun ini. Tetapi ini mendasari mendengar dan melakukan. Katakan mendengar dan melakukan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, saya yakin sejak engkau pertama kali Kristen, sejak saudara lahir, ini bukan khotbah pertama kali Bapak Ibu Saudara dengar tentang dua macam dasar. Tapi dengar baik-baik. Kita semua sekarang sudah berumur, berapapun umur kita bisa cek musim hidup kita. Apakah rumah kita di atas dasar yang kuat atau dasar yang rapuh? Coba lihat, berapa banyak firman sudah kita dengar. Dan bahkan kita mungkin pengajar menceritakan firman kepada orang lain. Pertanyaannya kita boleh cek. Ini namanya spiritual check yang sehat. Amin. Saudara dengar, karena kita butuh check up. Check up rohani. Nah itu loh ya. Karena apa? Saudara, ini bicara soal rumah. Katakan sama-sama, rumah. Sekali lagi, rumah. Saudara dengar baik-baik. Rumah ini bagi bangsa Yahudi, rumah pada zaman itu adalah berbicara banyak hal. Rumah pada zaman itu bagi bangsa Yahudi itu bukan hanya bicara tentang tempat tinggal. Bukan hanya bicara tentang makan minum, bukan hanya bicara tentang saudara, tapi rumah bagi orang Yahudi itu berbicara tentang aturan hidup. Aturan hidup, prinsip hidup, pendidikan. Makanya bagi orang Yahudi, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama, bukan sekolah. Itulah yang ditetapkan Tuhan menjadi aturan, menjadi arahan bagi kita. Karena banyak orang tidak punya rumah hari ini.
Ada yang punya rumah secara jasmani tapi nggak punya rumah rohani. Ada yang kontrak. Ada yang PGS. Tahu PGS? Penghuni gelap sesat sesementara. Hari ini di rumah kosan ini, besok di kosan itu, besok di kosan itu, dan ini. Ada banyak orang begitu. Hari ini di gereja ini, besok di gereja anu, besok di ini, gitu. Tergantung selera. Tergantung yang undang makan. Tergantung artisnya siapa. Tergantung dekat rumah. Tergantung ongkos, tergantung mood. Tergantung ada cowok atau cewek ganteng. Tergantung konsumsi habis ibadah. Saudara dengar baik-baik. Kita pilih rumah yang bagaimana? Dengar. Pilih rumah, saudara, dengar baik-baik. Itu sebabnya hati-hati. Karena rumah ini tempat di mana makan, minum, engkau dididik, diajar, dilatih, behave, memiliki karakter, pola hidup. Sehingga orang bisa lihat siapa engkau. Gitu loh. Itu sebabnya di rumah itu akan berhasil melawan semua tantangan, goncangan itu dengan dua ini. Yaitu apa? Mendengar firman dan melakukan. Itu sebabnya sejak dari kecil kita harus belajar mendengar firman dan melakukan. Nanti saya akan berbagi kepada saudara. Tahun ini kami memulai doa yang baru dengan keluarga. 1 bulan ini kami sedang buat doa Kolose. Jadi bukan hanya doa Bapa kami. Nah, tiap malam kami baca doa Kolose. Jadi saya ambil kitab Kolose, saya ambil beberapa doa dari dalam itu dan kami baca. Menarik sekali. Tiap malam kami doa sama-sama, doa ini. Setelah itu kami akhiri dengan doa Kolose. Nanti kami akan lanjut lagi ambil doa dari Filipi. Nanti kami akan ambil lebih doa dari Efesus. Kami akan tolong Bapak Ibu Saudara juga. Kami nggak mau langsung ngajar, kami mau alami, kami praktekkan, kami lakukan. Supaya diajar powerful. Saudara dengar baik-baik. Hidup kita tidak akan penuh kuasa kalau kita nggak mendengar dan melakukan. Makanya di ayat 28-29 firman Tuhan katakan sini, ayat Matius pasal 7. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. 29. Sebab sama-sama ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Karena ahli Taurat itu hanya mengajar, mendengar, menceritakan tapi enggak melakukan. Yesus adalah pribadi yang melakukan firman. Kalau tahun 2025 ini engkau mau atau rindu hidupmu dipenuhi dengan kuasa Tuhan, bukan hanya mendengar firman, mengajar firman, tapi lakukan. Katakan sama-sama, lakukan. Dan sepanjang tahun ini jemaat ini akan didorong untuk boleh melakukan firman Tuhan. Jujur tidak enak, tetapi kita harus tolong saudara. Kita harus tanda kutip sedikit bahkan dekat sedikit dengan sengaja memaksa saudara. Sama saudara, saudara adik kita itu hari ini sedang ada di rumah sakit DBD dan tipes. Kita doakan dia di rumah sakit pneumonia. Saudara dengar baik-baik, orang sakit DBD dan tipes tiap hari diambil darahnya. Betul? Siapa pernah alami DBD dan tipes? Betul kan? Kalau sakit tiap hari diambil darahnya. Mau gak tiap hari diambil darahnya? Enak gak tiap hari diambil darahnya? Enggak enak. Tapi harus. Supaya apa? Supaya tahu perkembangannya. Dan supaya tahu di treatment apa. Sometimes kadang-kadang dalam kehidupan rohani saudara perlu tanda kutip dipaksa untuk melakukan sesuatu. Supaya tahu hidup saudara di dalam Tuhan itu di mana. Sehingga tahu di treatmentnya dengan baik. Dan orang-orang seperti ini yang rela dan mau diproses, luar biasa. Gitu loh. Luar biasa, outcome-nya luar biasa. Kemarin kami kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman lewat telepon. Kan gak bisa ketemu langsung, lewat telepon, ngobrol. Gimana cerita sana dan sini, begitu ya.
Saudara dengar baik-baik, semua orang bisa membanggakan apa yang dia rasakan. Dan kita tidak perlu rasa bahwa dia lebih hebat dari saya, tidak. Syukuri apa yang kau punya dan itu menjadi kebanggaan kita, amin. Itu dia, mau orang bangga dengan itu silakan, itu kan dia. Saya bangga dengan istri, anak yang saya punya. Saya bangga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya bangga dengan semua itu. Saya bersyukur. Saya gak perlu ya tanda kutip, wah dia begini bangga. No. Belajar iya, tapi bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Gitu loh. Baik. Nah saudara, untuk menolong saudara dan saya melihat tahun ini, saya akan mengajak saudara melihat sebuah perjalanan. Katakan sebuah perjalanan. Oke, sebuah perjalanan. Gitu ya. Perjalanan ini akan menolong kita supaya kita akhirnya sadar bahwa oh, saya di mana. Baik, kita baca sama-sama dulu kitab Yesaya. Dan nanti saya akan minta beberapa orang maju ke depan untuk boleh menolong mengerti firman ini. Yesaya 54 ayat 10. Oke, Yesaya 54 ayat 10. Kita baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 10, 1, 2, dan 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Oke, baik, saudara dengar. Karena kita tadi berkata membangun dasar yang kuat dari firman dan menjadi pelakunya, tentu itu ada kurun waktu, ada masanya. Gitu loh. Ada masanya. Ada masanya. Itulah mendengar. Itu loh ya. Saya akan panggil beberapa orang ke sini. Yang pertama, Ibu Mercy. Siapa lagi ya? Ibu Jui, Ibu Sinta. Siapa lagi? Ibu Erni nggak datang, diganti sama Ibu Yohan saja. Mari maju dulu. Oke. Oke. Naik ke atas. Saya berharap ini menjadi model dalam hidup saudara. Saudara, di sini boleh. Saudara, beberapa kali saya sampaikan bahwa perjalanan hidup kita itu seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari mana? Dari Mesir, terus diproses di padang gurun, dan sampai akhirnya kemana? Dibawa ke tanah Kanaan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Beberapa waktu ini saya belajar membaca kisah Yusuf lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yusuf itu identik dengan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang jubah. Dan ini menarik, sama-sama katakan jubah. Sekali lagi jubah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sepanjang hidupnya, selain baju yang dia pakai hari-hari, ada 4 jubah dalam yang dipakai oleh Yusuf, dan itu melambangkan proses Tuhan dalam hidupnya. Dan ini menarik, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara menikmati proses itu. Yang pertama, kita boleh sebut saja, misal, oke, saudara dengar baik-baik. Ketika saudara lihat ini, ingat pakaian mereka, lihat sama-sama. Saudara mungkin saudara punya preference, itu lebih cantik ini dan itu. Hari ini pakaian mereka ini melambangkan musim dalam hidup mereka. Musim dalam hidup kita. Melambangkan apa? Musim. Saudara dengar baik-baik. Ada orang yang suka musim panas, ada orang yang suka musim hujan, musim salju, di Indonesia hanya 2 ya. Gitu loh. Tapi di luar negeri ada 4 gitu loh.
Tapi di Indonesia sebenarnya banyak musim. Musim durian, musim mangga, mungkin rambutan. Nah, saudara dengar baik-baik. Geser ke sini. Coba di sini ya. Geser ke sini semuanya. Oke. Saudara dengar. Firman Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Apapun musim hidup kita, dikatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan apa? Beranjak meninggalkan kita. Saudara, ini yang terjadi. Waktu Yusuf pertama kali lahir dari Rahel, dia ini begitu dikasihi karena anak yang dinantikan cukup lama. Karena dia begitu dikasihi, Rahel lahir, dikenakan dia sebuah jubah. Betul? Dan jubah itu jubah yang sangat indah. Dan jubah ini bahkan tanda kutip membuat saudara-saudaranya cemburu. Betul tidak? Saudara ingat? Alkitab sampai bahkan jelas berkatakan jubah yang ungu. Jubah yang sangat menarik, jubah yang sangat menawan. Tetapi dengar baik-baik, menariknya jubah itu bagi Yusuf, bagi Yakub, tetapi bagi orang lain tidak menarik, betul tidak? So artinya apa? Karena kadang-kadang musim hidup kita suka, tetapi orang lain tidak suka. Itu sebabnya jangan pernah gantungkan musim hidupmu pada seleramu atau selera orang lain, tapi pada Tuhan. Katakan amin. Lihat, Yusuf waktu terima baju itu senang gak? Senang. Bapaknya Yakub waktu kasih senang gak? Senang. Saudaranya senang gak? Enggak. Saudara dengar, ada musim dalam hidup kita ngalami demikian, betul? Itu baju yang pertama, jubah pertama. Tapi saudara tahu gak baju yang kedua, jubah yang kedua yang dipakai oleh Yusuf? Yaitu ketika dia dijual ke Mesir. Dia menjadi budak, betul? Dia jadi budak. Kira-kira Yusuf mau gak jadi budak? Enggak. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Tapi Tuhan mau. Betul? Tuhan mau Yusuf jadi budak. Itu season musim yang kedua dalam hidupnya. Sama seperti baju yang berbeda. Bajunya berbeda. Saudara, wah saya suka deh putih hitam karena apa? Saya kan pemain catur. Gitu loh. Saya suka putih hitam karena apa? Ya kan kalau kamera kan sekarang bright warnanya. Jadi kulit saya kalau putih hitam enak gitu loh. Karena kamera suka gelap. Jadi kalau saya pakai putih hitam, bajunya putih langsung cerah gitu loh. Gitu loh. Mudah dilihat. Iya, putih hitam. Warna itu loh, warna kesukaan. Kesukaan apa? Masa nggak tahu? Tai cicak. Saudara, kita punya itu loh. Oh, saya suka deh yang putih hitam tapi apa? Ada putih hitam polos. Saya suka yang apa? Ada batik-batiknya. Karena suami saya Batak. Jadi saya pakai batik gitu loh. Ada batik-batiknya. Saudara, kita punya preferensi dengan musim-musim itu. Saudara dengar baik-baik. Dia dijual di Mesir. Yakub yang tadi senang kasih baju yang orange, waktu dia pakai baju yang itu apa ungu itu, tiba-tiba dia pakai baju budak. Senang nggak Yakub? Enggak senang. Yusuf senang nggak? Enggak senang. Saudaranya senang nggak? Senang. Tadi waktu di sini siapa yang senang? Yusuf senang, bapaknya senang, saudaranya nggak senang. Di sini, saudara. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia di penjara, kita tahu kisahnya. Dia dipersiapkan oleh Tuhan. Di penjara, Potifar beli dia. Potifar beli dia, tetap pakai baju budak, betul tidak? Tadi dari budak yang diperjualbelikan, sekarang menjadi budak yang diperbantukan. Asisten pribadi. Saudara dengar baik-baik, panjang. Tapi enggak berhenti di sana. Tuhan kasih baju yang baru. Waktu raja mimpi, katakan mimpi. Dan dia enggak tahu arti mimpi. Dia tanya semua orang, enggak ada yang kenal. Betul? Enggak ada yang tahu mimpi itu. Nobody knows, enggak ada yang tahu mimpi itu. Bahkan ahli-ahli enggak tahu. Sampai akhirnya kita lihat ada teman tawanannya Yusuf. Waktu pakai baju ini, betul? Teman sakitnya di penjara. Waktu pakai baju tawanan. Waktu pakai baju budak di penjara.
Ingat dia. Tuanku Raja. Ada temanku, siapa? Daeng Ucup. Dia itu, gitu loh. Dia itu, masa katanya. Raja bilang apa? Panggil dia, betul? Saudara boleh baca itu, apa yang terjadi. Yusuf dipanggil, dia disuruh mandi, dia cukur dan dikenakan jubah yang baru. Dikenakan jubah yang baru untuk berdiri di hadapan raja. Dia pakai baju yang lain lagi. Gitu loh. Dia pakai baju yang lain lagi. Itu luar biasa bajunya. Luar biasa. Dia datang, baju ujian namanya. Kan dia diuji. Karena apa? Saudara tahu tidak? Semua ahli-ahli yang tidak bisa menerjemahkan mimpi itu dibunuh oleh raja. Gitu loh. Jadi sudah berapa jubah yang dia pakai? 3. Bilang kiri kanan, sudah 3 baju. 3 baju. Oke ya, 3 baju. Itu musim hidup kita. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika masa pengujian itu. Dan raja bilang apa? Aku proklamasikan di seluruh Mesir dan di semua negara jajahanku. Tidak ada Allah lain yang akan disembah selain daripada Allahnya Yusuf. Dan mulai hari ini, Yusuf, karena engkau yang tahu apa yang telah difirmankan Allah kepadamu, maka aku mengangkat engkau menjadi nomor 2 dalam kerajaanku. Dikasih dia jubah yang terakhir. Betul? Jubah yang terakhir. Jubah seorang raja. Dipakai oleh Yusuf. Itu musim hidupnya. Dan sampai mati, Yusuf tidak pernah ganti jubah itu. Saudara paham maksudnya? Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan di setiap musim itu. Saya mau belajar untuk saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia ada di setiap musim itu. Di setiap jubah itu dia ada. Di setiap proses itu dia ada. So hari ini dengar baik-baik. Warna apapun jubah yang Tuhan kasih sebagai musim dalam hidupmu. Percaya satu hal. Bahwa kasih setia Tuhan tidak beranjak daripada kita. Dan dia selalu ada di sana beserta kita. Dia selalu ada. Dan itu untuk memproses hidup kita. Ingat ini. Sepanjang tahun ini kalau engkau memakai salah satu jubah itu yang dijelaskan kayak model Yusuf. Sadarlah bahwa apa? My life is not belongs to me anymore. Hidupku bukan milikku tetapi milik siapa? Milik Tuhan. Dia akan membuat musim ini, musim itu, musim berganti musim. Tetapi dia tidak berubah. Saudara harus paham itu. Saudara dengar ini, dengar baik-baik. Percaya, terima, yakini. Dan ketika itu terjadi bilang, Tuhan aku siap. Karena ada momen saat baju ini ada dipakai oleh Yusuf. He's not ready yet. Dia nggak siap. Dia nggak siap. Waktu jubah yang pertama, dia pakai baju ungu itu dan begitu indah. Bahkan dia bermimpi, mimpinya berkas gandum kakak-kakaknya menyembah dia. Bahkan bulan bintang menyembah dia. Bulan dan bintang melambangkan orang tuanya. Makanya kakaknya marah, apa? Kami menyembahmu, papa dan mama menyembahmu. Saudara, lihat apa yang terjadi. Dia nggak siap. Waktu dia di sumur, waktu dia di penjara, dihianati oleh Potifar. Apa yang terjadi? Wah, dia bisa marah. Itu loh, apa gunanya mimpi itu Tuhan? Aku terhilang, terlepas dari keluargaku, sejarah hidupku, that's it, selesai. Ada lagi. Dia bilang, aku terhilang. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan akan menolong kita siap. Di setiap musim ini engkau harus mengambil pilihan terbaik dalam hidupmu. Betul. Dan hari ini kita akan bahas 3 hal yang menolong saudara untuk mengambil menolong saudara untuk mengambil keputusan atau pilihan terbaik dalam hidup. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, silakan duduk. Oke, bilang kiri kanan, apapun musimnya Tuhan kita setia. Sudah dengar baik-baik, musim engkau jalan kaki,
musim kau naik PT-PT, musim kau naik motor, musim kau naik mobilmu sendiri, dan musim kau disupiri oleh supirmu, dan terakhir disupiri oleh mobil ambulans. Saudara dengar baik-baik, Tuhan setia. Amin. Dengar baik-baik, Tuhan gak berubah ketika engkau jalan kaki dan ketika engkau naik mobil. Tuhan gak berubah cintanya bagi saudara dan saya. Kita yang berubah. Nah, saya akan menolong saudara lewat firman Tuhan hari ini. Ada 3 hal yang akan menolong kita untuk bisa mengambil pilihan terbaik dalam hidup ini. Yang pertama adalah namanya kesempatan. Katakan sama-sama, kesempatan. Memahami kesempatan yang Tuhan beri akan menolong kita mengambil keputusan terbaik dalam hidup. Kita buka sama-sama Lukas 13. Lukas 13. Saya sudah pernah khotbahkan ini dan akan mengulangnya sedikit. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Oke, saya baca, kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Terus tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Oke. Yang pertama untuk menolong saudara untuk bisa mengambil keputusan atau pilihan terbaik tahun ini adalah kesempatan. Katakan sama-sama, kesempatan. Di sini dia diberi waktu 3 tahun. Lalu datang tahun yang keempat. Tidak menghasilkan buah. Percuma dia tumbuh. Saudara dengar baik-baik. Gak enak banget. Ada satu orang anak pernah dilayani kelepasan. Dia kepahit sama papa dan mamanya karena omongan ini. Percuma engkau dilahirkan. Percuma kau disekolahkan. Percuma kau hidup di dunia ini. Jadi di konseling, kenapa bisa muncul perkataan itu? Enggak mungkin orang tua langsung sekeras itu. Lalu berusaha mencari dan akhirnya dia jelaskan. Dia ini anak yang tidak menggunakan semua yang diberikan oleh orang tuanya. Dikasih waktu sekolah, tidak sekolah dengan baik. Diajak gereja, tidak ikut ibadah dengan baik. Bahkan tanda kutip orang tuanya ini punya perusahaan, orang lain capek antri untuk masuk kerja, dia tidak perlu antri, dikasih kerjaan, tapi tidak digunakan dengan baik. Marah itu orang tuanya. Makanya bapaknya bilang apa? Percuma. Saudara dengar baik-baik. Kalau ini diambil kepada hidup rohani kita, kalau Tuhan Yesus datang dan lihat saudara dan saya dan dia bilang percuma engkau hidup. Wih, ini hal yang saya sangat takutkan salah satunya dari dalam Alkitab. Kalau Tuhan datang, Allah datang dan berkata percuma engkau hidup. Saudara, kenapa maksudnya demikian? Allah itu adil, Allah itu penuh kasih, dan Allah itu punya tanda kutip aturan main. Banyak orang Kristen, tanda kutip, dia skip aturan mainnya Tuhan. Tidak suka dengan persiapan, buru-buru, dadakan. Jangan sampai ini menjadi gaya hidup kita di tahun 2025. Karena apa? Kesempatan hanya akan datang kepada orang yang siap. Mitologi Yunani, ada namanya dewa kesempatan. Dewi kesempatan namanya Dewi Fortuna. Itu loh ya.
Saudara tahu, di beberapa kesempatan Dewi Fortuna ini gambarnya saudara tahu tidak? Gambarnya itu laki-laki, kepala botak, dan ada kucir di belakang satu. Lalu kakinya pakai sayap. Dan dia itu lari sangat kencang. Nangkapnya gimana? Badannya licin karena dilumuri dengan minyak. Satu-satunya tempat nangkap dia adalah jambulnya. Itu Dewi Fortuna. Itu artinya apa? Kesempatan kadang tidak datang dua kali. Makanya pay attention. Berjaga-jaga. Jangan jadi seperti gadis bodoh itu. Yang tidak berjaga-jaga. Ketika Tuhan datang, pintu ditutup. Apa sih? Katanya Tuhan Maha Kasih. Kita depan pintu ini nggak dibukain. Tuhan bilang dari kemarin kau disuruh jaga-jaga sekarang. Betul? Banyak orang Kristen begini. Kita nggak punya persiapan. Saudara dengar baik-baik, persiapan ini menarik sekali dikatakan. Saudara, waktu saya baca ini saya menemukan hal yang belum saya khotbahkan sebelumnya. Saudara tahu, Tuhan yang datang dan juga yang namanya, jadi ada 3 di sini. Satu pertama di perumpamaan ini, yang pertama adalah pohon ara. Oke? Yang kedua yang ada di situ pengurus kebun. Yang ketiga pemilik kebun. Saudara tahu, waktu saya renungkan firman Tuhan ini dia. Pemilik kebun itu adalah Allah. Pengurus kebun itu adalah Yesus. Kitalah pohon ara itu. Karena apa? Allah murka, dia bilang, buat apa dia hidup? Sudah dikasih tanah, dikasih pupuk, dikasih musim, dikasih semuanya, tapi gak menghasilkan buah. Amarah daripada Allah itu ada. Tetapi Yesus sebagai pembela kita, amin. Dia bilang, Bapa, jangan musnahkan mereka, jangan binasakan, kasih kesempatan. Yesus bilang apa seperti ini? Kasih kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan cangkul tanah sekelilingnya. Aku akan beri pupuk. Aku akan temani dia. Mungkin tahun depan dia berbuah. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang hal seperti ini yang Yesus lakukan. Pernah enggak saudara ngalami hal yang buruk tapi tidak buruk sekali? Misal, maksud saya begini, saudara misal melakukan kesalahan, ditegur, nggak berubah, nggak bertobat, dan tiba-tiba dampaknya ada hal yang buruk, tapi nggak buruk sekali, gitu loh. Saudara dengar baik-baik, kenapa tidak buruk sekali dan tidak hancur? Karena Tuhan kasih kesempatan. Jangan sampai bertobat kalau sudah, ini selalu saya bilang. Bertobat kalau sudah di atas ranjang, semua perban diangkat begini, baru selang. Nah, betul, jangan sampai. Betul, gunakan kesempatan dengan baik. Selagi masih sehat, jangan rusak matamu dengan handphone terus. Betul, hari-hari ini ada tren di mana istri lebih suka lihat handphone dibanding suaminya. Bukan karena ada cowok lain, tapi karena ada godaan lain di dalam yang lebih melebihi suami. Ini menarik, anak-anak juga. Betul, ditemukan anak-anak bungkuk hari ini. Ternyata bungkuk itu bukan karena bawaan dari orang tua, karena main handphone terus. Ditemukan banyak anak otaknya tidak berkembang. Kenapa otak tidak berkembang? Ternyata otak itu berkembang kalau jumlah tidurnya cukup. Banyak anak hari ini otaknya tidak berkembang karena jam tidurnya tidak cukup. Sekolah main, di sekolah belajar, pulang main, sampai larut malam. Belajar sih, kerjakan tugas. Tapi apa yang terjadi? Lihat, disuruh baca 1 halaman gak sabar. Hanya 1 paragraf, panjang banget. Karena apa? Handphone, semua tayangan didesain untuk singkat. TikTok hanya sedikit, scroll. Reels sedikit, YouTube short, kecil-kecil. Membuat otaknya menjadi kecil. Nggak bisa baca 1 paragraf, nggak mau baca buku 1 halaman.
mau. Hanya ini. Saudara dengar baik-baik. Waktu masih sehat, gunakan kesempatan ini yang Tuhan beri. Waktu engkau masih punya kaki, pergi ibadah. Nanti udah gak punya kaki, bilang, Tuhan, aku mau ibadah, tapi tidak ada orang yang menjemputku, Tuhan. Kirimlah aku 4 orang itu, Tuhan, yang akan menuntun aku untuk sampai di rumahmu, yang akan membuka atap. Pret. Dengar baik-baik, banyak orang gak gunakan kesempatan. Dengar, hari-hari ini gereja Tuhan harus tegas dengan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau engkau tidak ambil kesempatan itu, bukan Tuhan pilih kasih. No, karena kita tidak gunakan kesempatan. Kita menjadi bodoh. Sudah dikatakan mempelai akan datang. Siapkan pelitamu, siapkan minyakmu. Yang 5 orang ini bukan siapkan pelita, bukan dia siapkan minyaknya, dia siapkan skincare-nya. Dia siapkan semua make up dan semuanya. Dia sibuk dengan hal-hal yang tidak utama dalam hidup. Sehingga ketika kesempatan datang, dilewatkan. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Kata di ayat 9, mungkin tahun depan. Katakan sama-sama, mungkin tahun depan. Saya senang sekali firman Tuhan ini. Bukan seperti lagu itu. Mungkin lusa atau di lain kali. Nah, saudara dengar baik-baik. Waktu ini muncul untuk khotbah hari ini. Saya sedang berdoa supaya saudara dan saya tahun depan ketika Allah datang dalam hidupmu, dia ketemu buah dalam hidupmu. Berbuah mak Tuhan, ini hamil. Walau aku belum menikah Tuhan, ini hamil, berbuah mak Tuhan. Itu buah terlarang saudara. Baik, dengar. Yang pertama, katakan kesempatan. Saudara gak enak loh, supaya kesempatan bisa, ini diapain? Dicangkul. Saudara kalau tanah itu bisa bicara, dicangkul itu sakit gak atau enak gak? Enak. Cek, baru dipupuk. Indonesia sangat mengerti tentang pupuk. Saya berharap zaman sekarang juga tahu. Zaman saya SD disuruh bawa pupuk kandang. Saudara gak tahu sekarang SD-nya mungkin gak ada, gak tahu itu pupuk apa. Yang tahu pupuk itu yang dipakai bayi ya papa. Itu loh. Saudara dengar baik-baik. Pupuk itu gak enak, bau. Betul. Bau. Tetapi lihat demi sebuah kesempatan. Pohon ara itu rela. Dan dengar, pohon ara itu dibersihkan. Dengar baik-baik. Di sini sedikit saya protes. Lihat ya. Kalau saudara baca ayatnya baik-baik, ayat 7. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup dengan percuma? Jawaban itu Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dengar baik-baik. Tuhan Allah bilang apa? Pohonnya ditebang. Oh, jangan, tapi yang di sekelilingnya. Artinya apa? Sometimes Tuhan buat orang di sekelilingmu berkorban supaya engkau bertumbuh, supaya engkau berbuah. Makanya dibilang ini percuma karena sekelilingnya udah berkorban supaya dia berbuah, enggak berbuah. Makanya tuh Allah itu murka, marah, tebang aja ini. Bapaknya sudah sekolahkan dia, pendetanya sudah doakan dia, sudah dikunjungi tapi enggak bisa. Marah saudara. Lihat begitu baiknya Yesus itu. Dia bilang sabar. Mana Kafa? Kafa itu selalu bilang sabar. Lihat, coba saudara, siapa orang yang berkorban menasehatimu, mendidikmu, mengajar, mengarahkanmu? Ada kan orang tua kita. Kadang cerewet, orang tua cerewet, hanya ngomong. Dengar, orang tuamu meninggal nanti gak ada lagi yang cerewet dalam hidupmu. Satu-satunya yang cerewet dalam hidupmu adalah net ketika kau di penjara. Betul. Itu sebabnya dengar baik-baik.
Tanah itu bisa marah loh. Kau nggak tumbuh, aku dicangkul. Kau nggak tumbuh, aku bau. Dengar baik-baik. Yesus sudah berkorban supaya saudara dan saya bertumbuh. Katakan amin. Yesus sudah berkorban. Saudara harus tahu itu. Kenapa kita bisa selamat hari ini? Karena ada yang berkorban buat kita. Yang pertama kesempatan. Yang kedua, ini menarik. Yang kedua adalah kita lihat sama-sama. Tuhan, sama-sama katakan Tuhan. Kita buka sama-sama Yosua 24. Siapa Tuhan saudara? Jadi yang pertama menolong saudara untuk mengambil keputusan adalah, yang pertama tadi apa? Lihat kesempatannya. Gunakan kesempatan dengan baik. Yang kedua adalah Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara dengar, siapa Tuhan saudara? Siapa Tuhan dan Tuan dalam hidup kita? Saudara dikatakan, jelas sekali disuruh pilih. Disuruh pilih. Ini yang terjadi. Kita harus sama-sama memilih dengan tegas. Dan Yosua memilih dengan tegas. Ini menolong dia, siapa tuannya. Tuanku akan memilih yang terbaik bagiku. Tuanku akan mengarahkan yang terbaik bagiku. Itu sebabnya, mau Allah yang itu atau Allah yang ini, aku pilih Allah yang disembah oleh nenek moyangku, Abraham, Ishak dan Yakub. Aku tidak mau pilih Allah orang Amori. Itu Tuanku. Mau aku di padang gurun, mau aku dimanapun, dia Tuanku. Saudara dengar baik-baik. Siapa Tuhan dalam hidup kita, itu menentukan arah daripada hidup kita. Saya lupa itu siapa lagi namanya, orang yang suka bikin YouTube itu, yang dia jalan kemana-mana di seluruh dunia. Lalu dia kemarin itu melakukan perjalanan, dia sudah pernah ke Indonesia. Dia melakukan perjalanan di Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan. Waktu dia pertama kali di Korea Utara, jadi dia sebut begini, Korea itu orangnya sama, asal usulnya sama. Tetapi sejak perang dan mereka memutuskan untuk memisahkan diri. Jadi dia pergi ke Korea Utara. Waktu dia pergi di Korea Utara, saudara dengar di sana itu takut sekali. Karena apa? Nggak bisa sembarang ambil video. Lalu dia pergi ke jalan raya utama di sana. Sepi, hanya beberapa kendaraan, gitu loh. Dan dia lihat semua kehidupan di sana sangat menegangkan, begitu loh. Beberapa hari kemudian dia nyebrang, perbatasan itu hanya sekitar 5 km perbatasannya. Dia menyeberang ke Korea Selatan dan dia lihat peradaban yang maju sekali. Lihat jalan raya penuh, mobil, orang, bangunan, dan segala macam. Waktu di sana teknologi tidak ada, di Korea Utara itu teknologi tidak ada, gitu loh. Semua ditutup, internet nggak bisa keluar masuk nggak bisa. Di Korea Selatan itu salah satu internet tercepat di dunia ada di Korea Selatan. Mereka terbuka untuk negara lain untuk datang, bikin inovasi, investasi dan semuanya, maju penduduknya dan jumlah penduduknya lebih banyak dibanding Korea Utara. Saudara, akhirnya YouTubers ini mengambil keputusan. Saya belajar tentang satu hal, bahwa kedua negara ini walau dari asal yang sama, di tanah yang sama, di pulau yang sama, betul ya?
Korea Utara dan Selatan di pulau yang sama. Mereka mengalami begitu banyak perbedaan hanya karena satu hal, yaitu apa? Pemimpinnya, the leaders. Pemimpin Korea Utara menutup diri dari dunia. Pemimpin Korea Selatan membuka diri terhadap dunia. Lihat, siapa tuanmu? Siapa yang memimpin hidupmu? Itu akan berdampak kepada kita. Kalau Mamon adalah tuanmu, maka engkau akan hidup seperti Mamon. Tetapi kalau Tuhan Allah dalam nama Yesus menjadi Tuhan kita, kita akan hidup seperti Dia. Maka yang dikatakan di sana, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kalau saudara tidak menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, sana pergi, mau ke kafe kah, sana mau landing kah, silahkan. Tapi engkau tahu keputusanmu akan menghasilkan dampak. Apa yang terjadi, lihat. Keputusan bangsa Israel ketika menyembah Yahweh Elohim itu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menjadi orang yang merdeka, mereka menjadi orang menang yang disertai, dituntun oleh Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka menyembah Allah orang Amori, mereka puas sesaat. Nafsu seks mereka terpuaskan. Mereka tidak perlu ritual ibadah, enggak perlu korban, enggak perlu persembahan, enggak perlu berdoa. Mereka dengan dewa mereka sesuka hati mereka, tapi pada ujungnya mereka diperbudak. Pilihan diambil oleh Yosua, aku dan seisi rumahku. Lalu dikatakan bangsa itu, ayat 16, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Saudara masih ingat pemeran film The Passion of the Christ? Siapa namanya? James Saviezel. Jadi waktu dia memerankan film The Passion of the Christ, berulang kali dia mendapat penglihatan. Mendapat apa? Penglihatan. Salah satu penglihatan dia yang membuat saya kagum adalah seperti ini. Satu kali ketika dia memerankan dalam syuting itu, dia seperti mimpi, tiba-tiba dia ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu ketemu dengan Tuhan Yesus, dan tiba-tiba waktu ketemu dengan Tuhan Yesus itu, dia lihat ada banyak kartu joker. Kartu joker. Awalnya dia pusing, apa ini kartu joker ini gitu loh. Apa maksudmu Tuhan? Lihat kartu itu. Saudara, kalau saudara familiar dengan kartu joker, itu kan ada namanya apa? Jack, King, Queen, pro yang gitu ya. Saya enggak terlalu hafal. Tetapi menarik sekali, kartu joker yang dia lihat itu, gambar-gambar wajah yang ada di sana berubah. Dan langsung jatuh di tanah. Awalnya dia pegang kartu joker ini, apa maksudnya Tuhan? Coba lihat gambar yang ada di kartu joker itu. Waktu dia lihat, karena gambar-gambar yang di kartu joker itu adalah gambar orang-orang yang mengalami kematian, kehancuran. Gambar-gambar yang mengerikan. Lalu dia bertanya, apa maksudmu Tuhan? Dengar, ada banyak orang ketika dia pertama kali jatuh cinta sama Tuhan bilang apa? Seluruh hidupku milikmu Tuhan. Gitu loh. Tapi ketika kartu 1 dia punya, kartu 2 dia punya, kartu 3 dia punya. Mulai 10% milikmu Tuhan, 90% milikku. Datang kartu yang kedua, 20% milikmu Tuhan, 80% untukku. Gitu loh. Mulai nego. Sampai akhirnya kartu kematian muncul. Di mana apa? 100% untukku Tuhan, engkau tidak punya apa-apa. Dan dia sampaikan pesan itu, saya menangis. Karena Tuhan berkata, itu seperti keadaan manusia zaman sekarang. Dia punya Allah yang lain ketika aku tambahkan sesuatu dalam hidupnya. Saudara dengar baik-baik, semua bangsa ini bilang, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara tahu apa yang terjadi? Enggak jauh setelah ini Yosua mati, betul? Dikuburkan, lalu mereka masuk ke tanah Kanaan. Saya tanya,
Mereka masih beribadah kepada Allah atau kepada bangsa lain? Bangsa lain. Padahal tadinya ngomong apa? Jauhlah daripadaku. Tiba-tiba masuk di kitab Hakim-Hakim, saudara. Muncul sebuah generasi yang tidak mengenal perbuatan Allah yang ajaib. Mereka akhirnya beribadah kepada Allah-Allah lain. Itu sebabnya hari ini, mau suami, istri, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, pilihlah siapa Tuhanmu. Ini akan menolong engkau untuk berubah dalam hidupmu. Siapa Tuhanmu? Aku mau berubah menjadi lebih baik. Bukan karena supaya aku dapat nilai 10. Bukan supaya dapat piagam. Bukan supaya aku terkenal. No. Tapi karena Tuhanku adalah Raja segala raja. Dia Tuhan. Performku bukan untuk manusia tetapi untuk Dia. Saudara dengar baik-baik. Pilih Tuhanmu. Engkau datang beribadah, engkau datang berdoa, engkau baca firman Tuhan. Bukan untuk manusia yang menjadi Tuhanmu, tapi untuk Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Saudara harus pikir itu. Engkau melayani, engkau memberi dan semuanya. Pikir itu. Pikir itu. Saudara, kadang-kadang kita tidak fair dalam hidup ini. Mengapa tidak fair dalam hidup ini? Contoh kalau bos, manajer saudara, pimpinan saudara memberikan sebuah perintah, mau tidak mau saudara akan lakukan. Tapi ketika pembimbing rohanimu berbicara sesuatu, kalau bisa ditunda, ditunda. Kemarin itu ada ini di grup pendeta-pendeta dikirim video. Ada satu orang pendeta, buru-buru dia. Loh, buru-buru amat, mau kemana Pak? Mau ke bandara? Tidak. Mau kemana? Mau ke gereja, gitu loh. Udah nyantai aja Pak. Enggak, saya mau ke gereja nih. Nyantai aja Pak, enggak, gitu loh. Tunggu. Iya ya, kenapa kalau orang mau ke bandara buru-buru dan tidak mau terlambat? Tapi kalau ke gereja enggak ada yang buru-buru, maksudnya selalu nyantai aja, terlambat juga enggak apa-apa. Oh, mungkin kalau ke bandara takut tiketnya hangus ya, jadi dia beli lagi. Iya, kalau ke gereja terlambat kan enggak dibilang bayar lebih banyak lagi, enggak ada. Oh, itu. Saudara dengar baik-baik, bukan hanya saudara, semua orang di muka bumi ini, saya juga kadang-kadang tidak fair kadang-kadang dengan Tuhan. Kadang-kadang tidak fair dengan Tuhan. Contoh saudara, waktu saudara sakit, mengalami tekanan, mengalami masalah berat, bagaimana doa saudara? Tapi ketika semua oke, ketika semua baik, bagaimana doa saudara? Kadang-kadang kita gak fair sama Tuhan. Jujur, kadang-kadang kita gak fair. Saudara dengar baik-baik, itu sebabnya pilih Tuhanmu, kenali gembalamu. Yesus bilang apa? Aku gembala yang baik, dombaku mendengarkan apa? Suaraku. Dengar baik-baik. Menarik sekali, karena Tuhan kita ini bukanlah Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebinasaan. Dia tidak pernah, masih ingat renungan malam waktu kita tahun baru. Apa yang terjadi? Kita baca di kitab Mazmur. Dia menghajar kita tapi tidak menginginkan kematian kita. Itu Tuhan kita. Dia hajar, dia bentuk hidupmu sakit tapi dia tidak menginginkan kematian kita. Dia inginkan kebaikan buat kita. Yang terakhir, saudara, apa yang menolong kita untuk mengambil pilihan yang terbaik? Yang pertama tadi apa? Kesempatan. Yang kedua apa? Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, yaitu apa? Lihat sama-sama. Ini menarik. Kisah para Rasul. Yang ke-10. Saya sebut ini rasa lapar. Katakan sama-sama, rasa lapar. Yang pertama tadi kan ada 3 hal yang akan menuntun kita mengambil keputusan atau pilihan terbaik. Yang pertama, lihat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, siapa Tuhan yang akan kita senangkan. Yang ketiga adalah rasa lapar. Kisah Rasul 10, ayat 1, di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah
dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi lihat, ini Cornelius ini bukan orang Yahudi, bukan orang percaya. Sebelumnya dia diinjili dan dia menjadi percaya. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. 4. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Aduh, keren. Lihat ini, orang yang berdoa diingat oleh Tuhan. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon, yang disebut siapa? Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat berbicara kepadanya, itu meninggalkan dia. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, orang kepercayaannya. Dan sudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka dan ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika 3 orang berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah siapa? Petrus ke atas rumah untuk berdoa. 10 sama-sama, 1, 2, 3. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Rasa lapar. Ingat baik-baik, Petrus berdoa dan dia lapar. Waktu dia lapar, tiba-tiba roh jadi liputi kuasa ilahi. Dilihat ya, menarik sekali. Ayat 11, pelan-pelan. Tampak olehnya apa? Langit terbuka dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis apa? Binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ini lapar banget nih, lapar banget. Udah lapar, dapat penglihatan lagi. Itu loh ya. 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah apa? Makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Enggak Tuhan. Jadi ada penjelasan, saudara, Petrus ini sebenarnya sedang doa puasa. Gitu loh. Sedang doa puasa dan tiba-tiba penglihatan itu. Jadi dia ini mau buka puasa ceritanya. Nah, tiba-tiba dikatakan, enggak Tuhan. 15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara itu berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan apa? Haram. Dia bingung. Kan sesuai hukum Taurat itu haram Tuhan. 16. Hal ini terjadi sampai berapa kali? 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Sampai 3 kali. Saudara dengar baik-baik. Di sini yang namanya kesempatan yang kita bahas tadi ada. Lalu Tuhan itu ada. Yang datang, yang bicara. Makanya dia bilang, tidak Tuhan. Dia bicara sama Tuhannya. Sekarang rasa laparnya. Coba lihat. Sampai 3 kali. 17. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah apa? Roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah dan turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ.
Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara mereka menyertai dia. Dan pada keesokan harinya sampailah mereka di mana? Kaisarea, di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia memanggil sanak saudaranya bersahabat berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di kakinya ia menyembah Petrus. Tapi Petrus mengatakan katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk mendapati banyak orang banyak sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu terus dan semuanya. Lihat ini yang terjadi. Ayat 30, jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku dan pakaiannya berkilau. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Saudara, kurang lebih begini. Hari keempat mereka ketemu 4 hari yang lalu dari mimpi itu. Dia berdoa, Saudara tahu pada saat yang bersamaan Petrus digerakkan oleh Tuhan untuk doa puasa. Lalu ketika dia doa puasa, waktu dia mau break, mau buka puasanya, dan tiba-tiba dia lihat penglihatan itu, yang binatang tadi turun. Kan dia pengen makan banget nih, udah 3 hari puasa Tuhan, mau makan ini, gue makan nih, aduh dia udah, piong Tuhan, makasih Tuhan, brenebon, Tuhan Yesus, haleluya. Dia mulai cium di hidungnya, Tuhan, rica-rica, Tuhan Yesus, semuanya. Tiba-tiba, rasa lapar dia berubah, bukan tentang makanan. Dia sudah lupa soal makanan. Dia langsung lihat, apa ini Tuhan? Yang dia pikir bukan menu. Kalau aku, mana dulu yang ku makan Tuhan? Rica-rica dulu, tapi sakit perut nanti. Atau brenebon dulu. Dia tidak pikir itu. Dia pikir tentang penglihatan itu. Waktu dia pikir tentang penglihatan itu, dia ngomong seperti ini, dipanggil oleh Cornelius. Jawabannya ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, dan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea dan sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang siapa? Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Sama-sama 39, 1, 2, 3. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Saudara dengar baik-baik. Petrus, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat. Waktu Yesus lapar, dia duduk di sebuah sumur, ketemu dengan perempuan Samaria. Lalu ketika sudah selesai ngobrol, tiba-tiba murid-muridnya datang, murid-muridnya pergi cari makanan. Yesus tinggal sendiri. Lalu perempuan Samaria datang, ngobrol-ngobrol. Waktu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Yesus ngomong seperti ini sama muridnya, makananku. Dia bilang, bukankah siapa yang kasih makan sama Yesus? Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan ini yang dilakukan oleh Petrus. Memiliki rasa lapar untuk taat kepada firman, menjadi saksi perbuatan Tuhan dibanding dirinya sendiri. Rasa laparmu kemana kau arahkan? Kemana kau arahkan? Ada orang rasa lapar terhadap popularitas, rasa lapar terhadap pengakuan, rasa lapar terhadap yang namanya keinginan daging, seksual, rasa lapar terhadap hobi, game, rasa lapar terhadap fashion, rasa lapar terhadap apapun. Apa rasa laparmu? Dan itu menggerakkan engkau. Rasa lapar Petrus dia gerakkan kepada Tuhan. Dia bilang kami adalah saksi. Makanya 42.
Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas semua orang, atas orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya dan akan mendapatkan ampunan dosa oleh karena namanya. Singkat cerita, karena Petrus mengarahkan rasa laparnya bukan pada makan dan minuman, tetapi rasa laparnya untuk boleh menjadi pelaku firman, menjadi saksi Injil. Akhirnya apa? Cornelius dan semua keluarganya diselamatkan dan dipermandikan. Rasa lapar kita akan menolong kita. Saudara dengar baik-baik, rasa laparmu akan menolongmu. Tetapi kemana engkau arahkan? Kalau engkau lapar dan haus akan Tuhan, maka engkau akan baca firman Tuhan. Betul. Haus lapar akan Tuhan, kita akan berdoa. Haus dan lapar ingin serupa dengan Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Akan melayani Tuhan. Ada banyak orang berhenti hanya percaya, tetapi tidak menjadi murid dan tidak melayani Tuhan. Karena apa? Dia hanya lapar sampai di situ saja. Teruslah memiliki kehausan, kelaparan kepada Allah. Kau mau apa Tuhan? Kau mau aku apa Tuhan? Kau mau aku apa? Gitu loh. Dan saya percaya rasa lapar ini, ketika engkau lapar, seperti beberapa waktu lalu saya sampaikan kepada saudara, Tuhan saya rindu orang-orang di kompleks ini datang kepadamu Tuhan. Saya berdoa, jalan pagi-pagi sekitar ini, setelah antar anak-anak sekolah, dan setelah belanja, saya kadang jalan, Tuhan yang mana orang-orang di sini yang bisa diinjili. Saya haus, lapar, rindu Tuhan. Akhirnya ada beberapa orang di sekitar ini yang sudah mendengar Injil. Saudara, rasa hausmu, rasa laparmu kepada Tuhan, kerinduanmu untuk melihat orang lain mengalami Tuhan. Kerinduanmu, apa rasa haus dan laparmu? Kita akan fight untuk sesuatu yang kita haus dan lapar. Itu sebabnya, kalau engkau haus dan lapar, rindu, suami, istri, anakmu hidup dalam kebenaran. Maka apa yang terjadi? Fight untuk rasa lapar itu. Aku mau Tuhan suamiku, aku mau istriku Tuhan, aku mau anak-anakku Tuhan, aku mau tetanggaku Tuhan. Haus dan lapar untuk hal itu. Aku mau pimpinanku bertobat Tuhan, aku mau Tuhan berdoa. Gitu loh. Haus dan lapar, minta kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap 3 hal ini akan menolong kita untuk bisa mengambil pilihan terbaik tahun 2025. Apa yang pertama tadi apa? Kesempatan. Yang kedua apa? Tuhan. Yang ketiga, rasa lapar. Pemain musik boleh maju. Saudara, gereja ini saya sangat berharap akan